teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang hadir bersama-sama dengan care group kita di malam hari ini ya. Dan jadinya ini pelajaran malam hari ini ya semua firman Tuhan menarik sih ya. Cuman kembali lagi mungkin kalau kita yang sharing jadinya kayak lebih mendalami, jadinya aku tuh kayak lebih merasa tertampar. Semoga teman-teman di sini semua juga merasa tertampar sama seperti saya ya. Dan supaya kita itu lebih berubah ya pastinya ya, bukannya kita tertampar lalu kita merasa disakiti ya, tapi justru kita mau berubah. Dan kita akan belajar kembali lagi perumpamaan lalang dan gandum yang bisa ditemukan di Matius 13. Jadinya MC bisa tolong siapkan slide di Matius 13, karena kita akan, teman-teman tolong siapkan Alkitabnya, karena kita akan belajar firman Tuhan. Maka kita akan pasti terus membuka Alkitab kita ya. Oke, jadinya karena ini pelajarannya agak panjang nih teman-teman, jadi kita akan langsung masuk aja ya. Kita akan mulai dari Matius 13 ayat 24 sampai 25. Matius 13 ayat 24 sampai 25. Oke, saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Oke, jadi ayat ini menceritakan seorang yang sedang menaburkan benih yang baik ya, benih yang baik di ladangnya. Lalu datang musuh menaburkan apa? Benih lalang di antara gandum. Ya, dan ini terjadi sewaktu kapan? Kalau kita lihat di ayat ini dibilang ini terjadi waktu semua orang sedang tertidur. Jadinya itulah yang bisa terjadi juga dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kalau kita terlalu santai-santai dalam kehidupan spiritual kita, seperti tertidur ya, itu yang pasti musuh kita itu pasti akan cepat masuk untuk menaburkan benih lalang ya di antara kita semua. Nah, kemudian kita juga harus belajar ya definisi dari dan tentunya kita harus belajar dari Alkitab sendiri, definisi siapa saja orang yang menabur benih dan lain-lain ya. Kita akan buka kembali, kita turun ke bawah di Matius 13 ayat tadi 24 sampai 25, sekarang 37 sampai 38. Oke. Karena di setiap perumpamaan itu definisinya bisa berbeda-beda ya teman-teman ya. Makanya kita pentingnya mengapa kita harus menyelidiki firman Tuhan. Oke, jadinya di sini di ayat ini dikatakan ia menjawab, katanya. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Oke, lalu ladang itu ialah dunia. Dan benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Ya, jadinya kemudian ladang anak-anak si jahat, ladang ladang itu kan adalah dunia, lalang itu adalah anak-anak si jahat ya, berarti anak-anak iblis ya teman-teman ya. Oke, jadinya dari ayat ini jelas ada dua grup ya, sama seperti judul perumpamaan kita di malam hari ini ya. Ada lalang, ada gandum. Dan ada Yesus versus iblis, ya. Ada anak-anak kerajaan dan ada juga anak-anak si jahat. Oke, mari kita lanjut baca terus di Matius 13. Kembali lagi kita mundur ya. Matius 13 ayat 26 sampai 28. Matius 13 ayat 26 sampai 28. Sorry, aku kepencet. Oke. Saya akan bacakan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan
hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Oke, jadi para hamba-hamba dari Tuan ini di sini mereka bingung ya, kok tadi kan yang mereka tahu kalau tuannya itu menabur benih yang baik, lalu kenapa bisa ada lalang-lalang ini, dari mana datangnya, ya kan? Lalu tuannya bilang, oh ya, lalang ini datang karena ada musuh yang masuk lalu melakukannya, yang ada musuh yang kemudian menaburkan benih lalang. Jadinya hamba-hamba ini bingung dan hamba-hamba ini kayak menawarkan ya. Jadinya Tuan, apakah kita harus langsung cabut nih? Pasti kan kita juga pasti kita langsung inisiatif ya istilahnya ya, kalau kita jadi hamba-hamba di ini pertanian bisa dibilang ya teman-teman ya. Di pertanian ini pasti kita kan yang kalau ada lalang ya yuk langsung dicabut aja. Kalau ada yang buruk atau ada yang jelek kan pasti maunya kita cabut ya bawaannya ya teman-teman ya. Tapi apa yang tuannya bilang di sini, dia bilang bertanya kemudian, kita baca di ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya di Matius 13 ayat 29 sampai 30. Di situ tuannya berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadinya apa yang tuannya katakan? Apakah tuannya bilang, oh ya ambil aja, bakar aja? Dia itu kan istilahnya pemilik tanah itu ya, tapi bukan itu yang dia lakukan, ataupun yang dia katakan. Tuannya justru mengatakan jangan dicabut. Kenapa? Karena akar antara, karena ini kan sudah ditabur ya benih-benihnya itu, jadi mereka jadinya itu kalau kita suka menanam ya, kalau udah ditabur benih itu artinya akar-akarnya itu di dalam itu sudah saling terjalin atau saling terhubung. Jadinya kalau misalnya ini kita bicara soal tanam menanam ya, jadinya kalau misalnya akar-akar ini sudah intertwine atau sudah saling terhubung lalu dicabut, walaupun yang kita cabut mungkin di atas kelihatannya lalang, tapi pasti gandumnya juga akan ikut tercabut karena akar di bawahnya itu sudah terjalin antara satu sama lain. Maka daripada itu tuannya makanya bilang kepada hamba-hambanya, jangan dicabut, karena pasti ya, jika istilahnya begini ya teman-teman, antara lalang dan gandum itu jika Tuhan memusnahkan lalang juga ya, pasti itu akan karena kita saling terhubung, terjalin antara satu sama lain, pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gandumnya juga. Karena akarnya itu sudah saling terjalin. Bayangkan jika di kehidupan kita itu sebagai manusia sekarang ini ya teman-teman ya, siapa yang mau tahu di antara kita yang ada mungkin di Zoom meeting malam hari ini ya, nggak usah di dunia deh, misalnya ada di Zoom meeting malam ini, siapa yang tahu yang mana lalang dan mana yang gandum? Nggak ada yang tahu kan? Siapa yang tahu hati manusia? Itu kan hanya Tuhan yang tahu. Lalu main dicabut-cabut aja sembarangan. Bisa aja kita cabut gandum semua dan sisanya nanti nggak taunya hanya lalang yang ada di ladang. Berarti kan dunia ini atau ladangnya jadi penuh dengan lalang. Jadi we never know, kita tidak akan pernah tahu maksud Tuhan ya istilahnya ya. Tapi jika Tuhan sudah bilang jangan, berarti itu memang pasti ada
ada maksud Tuhan di balik semua itu. Oke, kita sekarang ke ayat yang berikutnya, Matius 13 ayat 39. Matius 13 ayat 39. Jadinya musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Dan waktu menuai ialah akhir zaman, ya teman-teman. Lalu siapakah para penuai itu? Para penuai itu adalah malaikat atau reapers. Nah, ini juga salah satu definisi yang harus kita ingat ya teman-teman ya. Jadinya menaburkan benih lalang ialah iblis, lalu waktu menuai itu adalah sudah akhir zaman artinya. Kalau waktu menuai, dan para penuai itu adalah malaikat ya, bukan kita-kita ya penuai. Nah, apa bedanya antara lalang dan gandum? Nah, itu yang kita mau cari tahu ya sebenarnya malam hari ini ya, makanya aku yakin kita semua hadir malam hari ini. Oke, mari kita buka di Sisani, mungkin tolong bantu buka di Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3, aku akan langsung bacakan juga ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang mungkin kadang-kadang kita masih suka, mungkin masih ada yang suka bingung ya, ini maksudnya bertobat apa sih? Ya, apa sih artinya bertobat atau converted ya? Itu kalau bahasa Inggrisnya sih converted ya. Itu artinya berbalik ya. Jadinya yang berbalik dari suatu yang lama menjadi suatu yang baru. Tapi mungkin kita lihat lagi dari Alkitab ya supaya lebih jelas teman-teman. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Jadi kalau kita baca, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran berarti tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Oke. Berarti mereka ini tidak berasal dari Allah ya, teman-teman ya. Nah, berarti anak-anak iblis adalah orang-orang yang tidak berbuat kebenaran. Oke, kemudian anak-anak Allah seharusnya yang dari aksi ataupun perbuatannya ya seharusnya berbeda ya dari anak-anak iblis ya. Yang satu yang pastinya sudah bertobat dan yang satu lagi pastinya ya belum bertobat. Oke. Dan di sini dilihat juga pastinya kalau bukan anak-anak Allah itu berarti tidak mengasihi saudaranya. Jadinya kalau di antara kita di sini yang masih tidak mau mengasihi saudaranya, kita nggak usah ngomongin musuh dulu ya, kita ngomongin saudara. Saudara nih bisa suami, istri, kakak, adik, ibu, bapak, ya. Itu lalu kita nggak mau ngomong-ngomongan, kita nggak mau saling memaafkan, kita masih dendam, ya. Menurut ayat ini dibilang kalau kita ini adalah bukan berasal dari Allah atau alias anak-anak iblis. Nah, jadinya nggak usah mengasihi musuh ya. Kita mengasihi aja dulu saudara-saudara kita dan saudara-saudara kita yang mungkin menjengkelkan ya. Bukan kalau saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang baik mungkin itu satu hal yang gampang. Tapi di sini nggak ada dibilang spesifik, dibilang semua saudara-saudara kita, berarti siapapun itu ya, baik yang sedang kita suka maupun yang sedang kita tidak suka. Oke, kemudian kita balik lagi ke Matius 13 ya. Di Matius 13 kita kembali lagi, Matius 13 ayat 28 sampai ayat 29. Oke. Kita kembali lagi ke perumpamaan. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Jadinya ada seorang musuh yang menaburkan benih lalang.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini kembali lagi ya, saya ulang. Jadinya Yesus membiarkan lalang dan gandum itu hidup bersama, dibilangkan sampai masa penuaian ya. Berarti masa penuaian itu sampai masa akhir zaman ya. Artinya lalang itu ya ada di antara kita semua. Ya istilahnya lalang dan gandum ya, kita ini hidup bersama-sama di tempat kita ini, di gereja kita ataupun di keluarga kita pasti ada lalang, ada gandum. Karena memang sudah seperti itu, kita akan terus hidup bersama-sama sampai masa penuaian atau sampai akhir zaman. Oke, jadinya itu dan pasti sangat susahnya ya, dan pasti sangat susah untuk Tuhan juga membiarkan lalang ataupun anak-anak dari si jahat ya untuk hidup bersama dengan anak-anaknya atau bersama dengan gandum. Pasti susah ataupun sulit buat Tuhan untuk melihat semua ini. Dan memang hanya Tuhan juga yang bisa membaca dan hati dan pikiran kita masing-masing. Dan Dia harus menunggu dengan sabar demi kita. Demi kita loh, Dia menunggu dengan sabar demi kita, bukan demi Dia. Walaupun seringkali kita yang berpikir, aduh, kasihan amat sih gue ya, gue harus menunggu lagi gitu ya. Aduh, kapan gue bisa dapat pekerjaan baru? Aduh, atau kapan gue bisa dapat pekerjaan? Atau kapan bisa keliling dunia? Kapan bisa dapat pacar? Kapan nunggu terus? Nah, sedangkan kalau Tuhan sendiri, Dia sudah lama juga menunggu kita. Kalau Tuhan sendiri mungkin bertanya sama kita, kapan ya ini si Tesil mau bertobat? Ya, jadinya kalau Tuhan itu mau menunggu ya teman-teman, berarti kita juga harus tetap belajar menunggu sama seperti Tuhan juga menunggu kita ya, untuk kembali kepadanya istilahnya. Nah, ini mungkin ada kesaksian sedikit, sama seperti saya juga misalnya sebagai orang tua ya, itu mau tidak mau membiarkan anak saya misalnya bergaul dengan orang-orang, saya udah tahu nih orangnya bukan membawa pengaruh yang tidak baik di dalam kehidupannya, tapi nggak ada yang, saya hanya bisa membiarkan gitu loh. Makanya saya mengerti di sini, oh ya Pak, perumpamaan ini kenapa Tuhan membiarkan lalang dan gandum ini bertumbuh bersama-sama, seperti juga saya pikir, oh iya ya, saya juga harus membiarkan anak saya itu bertumbuh dengan misalnya saya tahu orang-orang yang tidak membawa dia lebih dekat kepada Tuhan mungkin ya. Karena kembali lagi, saya juga sebenarnya kan nggak tahu pasti. Ya kan, karena saya kan nggak bisa membaca pikiran manusia, pikiran orang ya, pikiran anak saya sendiri saya nggak bisa baca gitu loh, apalagi pikiran orang-orang lain. Nah, sama dengan Tuhan, jadinya kadang-kadang kita memang harus membiarkan dan karena begini, kalau misalnya kita Tuhan banyak melarang kita ya, sama seperti saya misalnya melarang anak saya ya, itu tuh pasti dia akan tercabut otomatis. Pasti dia akan jadi jauh dari saya, pasti dia akan lebih jauh lagi dari Tuhan. Karena dia tidak merasa, karena dia merasa kayak, oh aduh kok saya nggak dipercaya, aduh kok saya begini begitu. Jadinya memang itulah juga yang Tuhan lakukan untuk kita semua ya yang ada di sini. Dia tidak mau mencabut dulu siapa-siapa dari kita atau menjauhkan kita dari siapa-siapa. Jadinya dibiarkan kita semua ini tumbuh bersama-sama supaya kita juga bisa dilihat ya nanti ke belakangnya buah-buahnya itu jadi seperti apa nantinya. Ya, karena kan masa penuaian itu kan sebenarnya kan dilihat dari tingkat kematangan buah ya. Tingkat kematangan buah-buah dari either lalang ataupun gandumnya. Ya, lalang sih nggak berbuah sebenarnya ya, tapi dari gandumnya ya. Nah, kembali lagi ya teman-teman, kalau Yesus itu kembali lagi jika Dia juga bisa istilahnya
menunggu ya, dan membiarkan kita semua ini bertumbuh bersama-sama antara lalang dan gandum. Ya, seringkali kita berkata, mungkin kembali lagi, kenapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Kita lupa kalau Tuhan itu sudah menunggu lebih lama sebenarnya dari kita. Ya kan, Tuhan kan sudah ada lebih jauh lebih lama dari kehidupan kita dong. Ya kan teman-teman kan? Dan udah banyak banget kejadian dari cerita-cerita di Alkitab di mana Tuhan itu banyak panjang sabar ya. Dia banyak mau menunggu umat-umatnya untuk mau bertobat ataupun berbalik kepadanya. Ya, jadinya dia tuh sedang menunggu kita untuk bukan, kalau kita mungkin kayak menunggu ya, kayak tadi saya bilang lebih ke duniawi, mungkin kita nunggu kapan bisa jalan-jalan, kapan dapat pacar, kapan ini, kapan itu. Tapi kalau Tuhan itu dia menunggu kapan kita mau berhenti berdosa, kapan kita mau berhenti mengecewakan dia, kapan kita mau berhenti mendukakan Roh Kudus. Itulah yang sedang Tuhan tunggu sebenarnya. Jadinya supaya bisa terlihat buah-buahnya dari kehidupan kita. Jadinya kalau Tuhan mau menunggu demi kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan ya, jadinya nggak ada salahnya ya bagi kita juga teman-teman untuk belajar kembali lagi menunggu. Seperti tadi kita juga menunggu kedatangan teman-teman semua untuk hadir bersama dengan kita di malam hari ini dengan hati yang gembira pastinya. Oke, ini ada ayat yang mengenai menunggu ya, di Mazmur 27 ayat 14. Itu lebih bagus sih saya di bahasa Inggrisnya ya, King James Version itu lebih kena kayaknya. Kalau di Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, wait on the Lord. Jadinya bukan hanya menantikan Tuhan, tapi kayak menunggu gitu loh. Jangan, istilahnya jangan melakukan kalau memang Tuhan belum bilang. Ya kalau Tuhan bilang diam, kalau Tuhan bilang jalan, kalau Tuhan bilang dilakukan gitu. Kemudian dibilang be of good courage and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Jadinya kita harus selalu berani, dan kemudian Tuhan juga yang akan menguatkan hati kita nanti. Ya mungkin kadang-kadang memang kita sebagai manusia kita nggak akan kuat sih ya. Kadang-kadang kita menunggu, aku nggak kebayang deh menunggu beribu-ribu tahun gitu ya. Misalnya untuk si Sani berubah gitu kan, menjadi teman yang baik saya. Dia nggak berubah-berubah selama beribu tahun. Ya makanya saya nggak hidupnya beribu-ribu tahun gitu loh. Jadinya ya itu makanya Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar ya teman-teman. Waduh, makanya kalau udah Tuhan bilang, kita tuh sebenarnya apa yang harus kita lakukan mungkin hanya sebagian kecil aja dari apa yang sudah Tuhan contohkan ya. Karena sebenarnya yang sudah Tuhan contohkan itu sudah jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan gitu loh. Oke, kemudian sekarang kita lihat di ayat berikut ya teman-teman ya. Karena sekarang gini, kenapa pentingnya untuk memisahkan lalang dan gandum pada masa penuaian? Masa penuaian itu waktu masa apa tadi penuaian? Masa akhir zaman ya. Oke. Kenapa pentingnya untuk memisahkan lalang dan gandum pada masa penuaian? Oke, di sini siapa yang suka bertani atau bertanam? Aku sih nggak bertani atau bertanam, cuman aku suka melihat-lihat di Instagram orang-orang yang bertanam ya, karena lagi pengen ini ya, belajar bertanam juga ya. Nah, oleh karena pada masa penuaian itu baru akan terlihat teman-teman ya, yang namanya kematangan dari buah yang selama ini diolah. Jadinya kalau misalnya kita menanam buah roh di dalam kehidupan kita ya, terus itu dan itu tuh yang namanya penanaman itu tuh teman-teman kan yang namanya disiram sama air harus tiap hari, kena matahari harus tiap hari, bukan sekali-sekali dong ya kan. Dan menurut pengalaman dari orang-orang yang suka bertanam ya, termasuk keluarga saya, itu katanya kalau misalnya daunnya
Cuman kayak misalnya disiram aja dia tumbuhnya tuh nggak akan maksimal. Tapi kalau dia disayang-sayang, diajak ngobrol, itu tuh katanya tumbuhnya tuh bisa jadi lebih bagus gitu loh. Terus lebih lebih pokoknya lebih cantik lah daunnya ataupun bunga-bunganya. Nah, makanya begitu juga dengan buah roh di dalam kehidupan kita. Itu harus kita latih untuk menanam buah roh di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadinya bukan cuma sekali-sekali teman-teman, bukan cuma pas lagi Zoom sekarang ini aja atau lagi pas ibadah online baru kita, oh ya ingat buah roh. Tapi nanti udah selesai online, wah marah-marah lagi, panik lagi, apa lagi? Ya sama aja bohong. Itu kan harus ditanam setiap saat, ya kan harus betul-betul dirawat setiap saat juga. Nah, sekarang buah roh kita tahu dong kalau buah roh itu kan adalah karakter Allah ya teman-teman ya. Dan buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Saya yakin sih kita semua pasti di sini tahu lah ya, buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu kan adalah buah roh. Dan itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi jika kita mempunyai buah roh itu, berarti kita adalah anak-anak kerajaan, ya, atau bahasa Inggrisnya children of the kingdom. Nah, kemudian kalau opposite dari buah roh apa, teman-teman? Opposite dari buah roh itu ada di Galatia 5 yang sebelumnya. Jadi di ayat 19 sampai 21 ya, 19 sampai 21. Yes. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadinya opposite dari buah roh adalah kedagingan kita nih teman-teman. Ya apa itu? Kalau kita lihat di bahasa Indonesianya diterapkan dicantumkan ada 15, tapi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya ada 17. Jadi kalau teman-teman mau lebih mendalami, kita nggak ada waktu ya untuk mendalami ini, sebenarnya kalau kita mau dalami akan lebih panjang kali lebar lagi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mendalami, silakan buka di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengenai kedagingan kita. Jadinya saya akan sebutkan yang bahasa Indonesia aja ya, walaupun cuma hanya ada 15. Apa itu aja? Apa saja itu kedagingan kita? Yaitu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, itu adalah kedagingan kita atau opposite dari buah roh ya. Oke, sekarang kita kita belajar kembali mengenai masa penuaian ya, masa penuaian atau akhir zaman nih. Kita buka di Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Oke, saya akan langsung bacakan ya. Yakobus 5 ayat 7, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadinya pada saat penuaian inilah baru akan terlihat kembali ya teman-teman buah apa yang akan kita hasilkan ya, buah apa yang akan dihasilkan oleh dari yang lalang dan gandum ini akan terlihat itu pada akhir zaman. Sebelum masa penuaian tidak akan terlihat sama sekali. Sebenarnya nggak akan terlihat oleh mata manusia sih. Kalau Tuhan sih dia udah tahu, tapi kalau kita tuh nggak akan bisa melihat. Karena apa? Karena memang pada sebelum masa penuaian juga memang buahnya juga memang belum matang, teman-teman. Jadinya buah itu akan matang nanti pada masa penuaian. Jadinya kalau teman-teman sekarang sudah mengira kalau wow, buah mah hidupnya udah oke lah, udah deket sama Tuhan, udah rajin, udah ikut ibadah online setiap hari, setiap saat, malam, pagi, siang, sore. Tapi
kemudian di pertengahan jalan berubah, kan bisa aja ya teman-teman ya. Hati-hati loh. Pada masa penuaian, jadinya buahnya jadi beda dari yang kita harapkan sekarang ini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Karena prosesnya itu akan berjalan terus ini. Sampai masa penuaian. Oke, dan kita memang harus menunggu dengan sabar ya untuk bertumbuh. Ya saya sendiri juga ya kadang-kadang aduh ya ampun saya pikir saya udah baik banget ya, nggak taunya saya masih kurang sabar gitu loh. Ternyata saya masih masih banyak yang harus saya perbaiki gitu loh. Ternyata saya masih belum bisa mengampuni Bro Ali ya yang misalnya selalu mengganggu saya. Kak, bercanda bro, dia nggak pernah ganggu saya, tapi misalnya ya, nah itu nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap katanya harus sabar. Memang susah, tapi kembali lagi ya teman-teman. Kalau dari firman bilang bisa, berarti kita bisa. Nah kita juga akan dari di pelajaran ini kita juga bisa tahu nih ya bagaimana caranya teman-teman. Kita bisa terus bertumbuh biar kita bisa menghasilkan buah roh. Oke. Kemudian karena apa? Kalau kita lihat di Matius 7 ayat 20, Bro Ali baik hati. Yoi, Bro Ali mah baik hati banget, ya kan? Oke, jadinya di Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadinya kita tuh bisa tahu loh teman-teman. Pastinya dalamnya mungkin kita nggak kalau misalnya setidaknya ya teman-teman ya, kita akan bisa tahu kalau misalnya dia ini sudah terbentuk buahnya nih mau jadi kayak duren, apa semangka, apa nangka, atau apa. Itu kan akan terlihat ya, gitu. Dari luarnya juga kita udah tahu. Dan kalau kita tahu dia berduri, ya berarti dia nggak mungkin rasanya kayak semangka dong, ya kan pasti ya rasanya duren gitu kan. Jadinya pasti sesuai. Apa yang dilihat di luar seharusnya sesuai. Wah kecuali dia jago banget ya, dia penipu ulung. Itu aku nggak ngerti deh. Nah, tapi seharusnya ya teman-teman ya, itu bisa terlihat dari buah-buahnya. Nah, kemudian kita lihat kembali di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan langsung bacakan ya. Mudah-mudahan teman-teman masih pegang Alkitab ya. Oke, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kita udah dengar ayat ini berkali-kali ya, I'm sure. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Allah akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Nah di ayat ini menarik, apalagi di ayat 23 terakhir ya, itu kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, King James Version-nya, itu pembuat kejahatan ya, pembuat kejahatan Inggrisnya itu iniquity. Oke, iniquity itu Grekanya adalah anomia. Oke, apa itu artinya anomia? Artinya kondisi kita hidup tanpa hukum. Berarti kita ini pelanggar hukum. Jadinya kalau ya istilahnya gini, bukan hanya sekedar buat kejahatan aja. Kalau di bahasa Indonesia kan dibilang pembuat kejahatan ya. No, bukan hanya sekedar buat kejahatan aja, karena nyubit orang juga kan main jahat ya. Maksudnya kan sakit gitu ya kita kalau dicubit. Nah, tapi itu tidak ada di hukum teman-teman. Oke. Jadinya pastikan teman-teman semua yang ada di Zoom malam hari ini, pastikan kita tahu nih apa saja hukum Tuhan. Karena kalau kita sudah tahu atau kita sudah pernah dengar dan kita tidak melakukannya, maka jangan heran kalau nanti di akhir zaman kita udah pede banget nih ya teman-teman, siap-siap memasuk surga. Saya udah selalu menghadiri ibadah online ya atau menghadiri gereja, udah siap-siap masuk surga. Tiba-tiba
Tuhan bilang sama kita. Kayaknya bahasa Inggrisnya lebih afdol. Apa yang dibilang sama kita? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Tuh. Jadinya pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang sama kita kalau dia tidak pernah mengenal kita. Gitu loh. Dan coba sekarang saya mau nanya. Ini yang dibilang di Matius 7 ayat 22. Coba kalau teman-teman perhatikan ya, buka Alkitabnya. Matius 7 ayat 22, jangan cuma percaya sama saya ya, bisa aja saya salah slide loh. Jadinya dibuka Alkitabnya, teman-teman. Matius 7 ayat 22, oke, dibilang, orang-orang yang akan saya sebut berikut ini adalah orang-orang yang biasanya kita temukan di mana, teman-teman? Oke, Matius 7 ayat 22. Orang-orang yang suka bernubuat demi namamu, nama Tuhan, ya kan? Orang-orang yang suka mengusir setan demi nama Tuhan. Orang-orang yang suka mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Orang-orang seperti ini kita temukan di mana biasanya, teman-teman? Mana? Penjara? Di gereja. Thank you, Sis Dita. Ini orang-orang yang kita temukan di gereja, teman-teman. Jadinya jangan dulu kita cepat menunjuk dengan jari kita, ini kan cepet banget nih kita begini nih, kan cepet banget nih. Wah itu dia begini. Cepet banget kalau nunjuknya ke orang lain. Tapi kalau ke diri kita sendiri kayaknya jarang ya, gitu loh. Jadinya jangan-jangan kita yang lelang. Ya nggak sih? Karena menurut ayat ini kan orang-orang gereja. Kita bukan orang-orang gereja di sini. Oke. Karena kita tidak menemukan orang-orang bernubuat demi nama Tuhan di tempat clubbing atau di bar. Kita juga tidak akan menemukan orang yang mengusir setan demi nama Tuhan di tempat prostitusi, teman-teman. Kita juga tidak akan menemukan orang-orang yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan di tempat perjudian. Tapi kita akan menemukan orang seperti ini, seperti yang dikatakan Sis Dita, di gereja. Di kalangan orang Kristen, atau bahkan ada di care group ini. Aduh sedih banget, makanya saya juga, saya merasakan ya kesedihan Tuhan kalau misalnya seperti ini, karena saya juga jadinya terus terang ya, saya sudah baca ini berulang-ulang kali. Tapi kok baru sekarang itu aku ngerti dan merasa tertampar, makanya saya bilang di awal tadi ya, karena saya sudah merasa tertampar dan ayat ini saya tahu ini buat saya, dan karena saya sudah share dengan teman-teman, semoga teman-teman juga merasa tertampar. Karena teman-teman, artinya kemungkinan besar saya ini masuk persentase yang akan diusir Tuhan nanti lebih besar dibanding teman-teman saya yang masih belum bertobat, yang masih party-party dan mabuk-mabuk dan berjudi. Kemungkinan saya yang akan diusir sama Tuhan. Tuhan yang akan bilang, nyahlah kamu, saya tidak pernah kenal sama kamu. Nyala dari aku, saya tidak pernah kenal kamu. Bukannya teman-teman saya yang saya pikir yang masih belum bertobat gitu loh. Pelajaran buat saya pribadi, terus terang. Kesaksian sedikit lagi ya, terus terang. Belakangan ini saya agak terganggu dengan salah satu teman dekat saya. Saya nggak usah sebut nama ya. Oke. Teman dekat saya yang saya tahu, dia sudah tahu kebenaran. Tapi masih belum mau bertobat. Ya, kemudian yang masih, ya begitulah, masih kehidupannya sangat duniawi ya. Sampai saya heran, saya kesel, saya bingung nih. Sampai akhirnya saya cuekin. Karena saya takut nanti mengucapkan kata-kata yang ini ya, yang tidak baik. Kemudian saya juga jadinya malas-malas juga, jadinya mendoakan dia gitu loh. Karena saya pikir, ini orang kayaknya udah hopeless banget deh, kayaknya dia udah gak ada harapan. Sampai saya belajar mengenai lalang dan gandum ini. Baru saya mikir, ya ampun, yang selama ini saya pikir dia lalang, waduh ternyata saya nih yang lalang. Jadi dengan belajar ini saya baru terdiam dan kembali melihat diri saya lagi. Saya belum bisa menghasilkan buah roh berarti. Ya, puji Tuhan ini belum masa penuaian. Puji Tuhan ini belum akhir zaman. Masih ada kesempatan berarti buat saya untuk berubah ya teman-teman ya. Karena apa?
Karena saya belum ada itu long suffering. Apa long suffering? Kesabaran. Belum ada goodness, kebaikan. Dan mungkin masih banyak lagi. Wow. Hati-hati ya, berarti aku juga pikir wow. Kadang-kadang kita seringkali lebih cepat menuduh. Ya. Dan menuduh itu teman-teman adalah karakter dari iblis. Dan itulah yang saya alami. Makanya saya, ya itulah kembali lagi, saya merasa tertampar dengan firman malam hari ini. Saya bilang, waduh ini buat saya banget deh. Gitu loh. Dan semoga sesudah ini saya lebih banyak mendoakan teman saya itu ya, dibandingin lihat-lihat kesalahan dia gitu loh. Ya teman-teman tolong doakan saya juga ya, supaya saya juga mau berubah. Jadinya apa dong yang harus kita lakukan nih teman-teman, supaya pada saat penuaian nanti kita menjadi gandum, bukan lalang. Oke, mungkin kita kembali lihat lagi tadi di Matius 7 ayat 21, kemudian di 1 Tesalonika 4 ayat 3, Yohanes 17 ayat 17. Satu-satu ya kita lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadinya kalau kita masuk kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, kadang-kadang mungkin kita bingung, aduh, ya tapi apa Tuhan kehendakmu tuh apa? Bingung gitu loh ya. Kadang-kadang kita udah berbuat baik, nggak taunya nggak benar. Oke. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3, itu karena inilah kehendak Allah. Ini kehendak Bapa kita ya, pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Oke, jadinya pengudusan. Kehendak Allah adalah pengudusan kita. Kita ini harus hidup kudus. Gimana caranya ya hidup kudus ya? Kan susah ya hidup kudus. Apalagi di dunia yang seperti sekarang ini. Oke, kita lihat di Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadinya untuk menguduskan diri kita artinya apa? Ada hubungannya dengan kebenaran. Nah, kalau kita di sini tahu kebenaran apa, teman-teman? Firman Tuhan kan? Benar nggak? Oke. Jadinya kita bisa mulai dengan itu dulu, firman Tuhan. Dan itu ada di Roma 10 ayat 17 ya, teman-teman. Catat, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi itu hanya beginning, itu hanya mulai. Permulaan aja. Kita di sini kan bukan beginner ya teman-teman ya. Karena mereka yang disucikan itu bukan hanya mendengar, tapi kembali lagi melakukan. Melakukan kehendak Tuhan. Do the will of God. Nah, apakah ke gereja ataupun ibadah online itu adalah kehendak Tuhan? Tentu saja, ya dong. Tuhan tuh mau kita itu rajin ke gereja dan kita juga rajin ibadah online. Kita cuman sekarang coba kita hitung berapa lama kita ibadah online. Karena kan kita masih banyak yang masih ibadah online ya, walaupun gereja kan tetap ibadah online ya. Kalau saya sih begitu, saya nggak tahu teman-teman. But anyways, coba kita hitung berapa lama kita ibadah online dan berapa lama kita nggak ibadah. Pasti waktunya ya, let's say sehari kita ibadah 2 jam. Atau ada yang 4 jam kali ya. Dari 24 jam. Berarti itu ada waktu 20 jam, itu kita ngapain? Coba teman-teman pikirin. Selama 20 jam itu, let's say ya 4 jam sehari kita tuh ibadah online, oke? Atau ya renungan, apalah segala macam ya, kita meluangkan waktu sama Tuhan. Tapi yang di 20 jam itu kita ngapain? Apakah tindakan kita, perlakuan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, the will of God, di luar dari jam ibadah? Nah, sebenarnya itu yang paling penting karena kalau kita ibadah itu cuman waktu yang sedikit sebenarnya dibandingin di luar waktu ibadah kita. Waktu ibadah kita itu jauh lebih banyak.
waktu bukan ibadah kita itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan waktu ibadah kita. Oke. Sekarang kita lihat di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Di sini dikatakan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, tetapi bukan hanya pendengar saja. Jadi kan suka tuh teman saya bilang, ini kan udah cukup tuh Roma 17 ayat 10 tadi kan bilang, kita pendengar firman. Nggak bisa. Ini sini ada lagi di Yakobus 1 dibilang nggak cukup jadi pendengar. Harus jadi pelaku firman. Sebab jika tidak demikian, kamu itu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa memerdekakan sorry dulu Sister Sil minum ya deh minum dulu ya, pada kesel nggak marah kan Bro Ali? Ya santai ya. Enggak malah senang. Batuk-batuk kasih batuk-batuk senang. Aduh, itu bukan buaro loh. Oke. Batuk kasihan juga gitu. Oke, jadinya aku baca lagi ya. Segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya dan bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu kalau kita lihat di ayat 25, itu dibilang kita harus, kalau bahasa Inggrisnya continuous. Jadinya continuous itu kita harus continue, terus menerus ya. Terus menerus bertekun di dalam mencari firman Tuhan, mendekatkan diri kita sama Tuhan. Memang kadang-kadang kita merasa jenuh ya. Terus terang aku juga ada kayaknya begini, udah jenuh nih Tuhan begini, tapi nggak bisa. Kita harus terus mendekatkan diri kita supaya otomatis dengan senang hati akhirnya kita akan mau melakukan hukumnya. Karena kan tadi udah bilang kan, iniquity itu adalah para pelanggar hukum, ya enggak? Tadi di ayat di atas. Nah, siapa di sini yang dengan senang hati tidak membunuh? Pasti di sini semua senang hati dong kalau nggak membunuh, ya kan? Puji Tuhan. Semoga kita semua ya. Tapi siapa di sini yang senang berbohong? Nah, harus hati-hati teman-teman. Jadinya karena seharusnya kalau kita dengan senang hati melakukan hukum Tuhan, sudah seharusnya kita dengan senang hati juga nggak mau berbohong, ya kan? Ya nggak ada itu yang namanya dosa kecil, dosa besar. Ya enggak. Ya kalau melanggar hukum Tuhan, ya melanggar hukum Tuhan. Yang berbohong, ya melanggar hukum Tuhan. Oke, di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini di jam berapa sih? Astaga, udah lewat ya. Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini. Oke. Sebentar lagi ya teman-teman, sabar ya. Tadi kita juga kan mulainya agak terlambat. Santai aja Sister Sil. Iya. Oke. Dia hilang lagi. Oke. Ups, sebentar ya. Kita tunggu terus sampai malam. Bener ya, jangan berbohong loh. Iya. Oke. Bentar. Semoga ini sudah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu akan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya bantu karena Sister Sil batuk-batuk. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Oke, bro. Thank you, Bro Alia, yang udah membantu membaca Roma 12 ayat 2 ya. Jadinya kalau dilihat di ayat ini tadi, gimana bro? Pemikiran dan tindakan kita seharusnya sudah berbeda ya dengan dunia ya kan?
Jadinya bila dunia itu bilang berbohong demi kebaikan, it's okay, ya kan? Seharusnya kita tidak berpikir demikian. Dan jika kita masih berpikir demikian, maka artinya kita harus introspeksi diri kita kembali. Mumpung kita masih ada waktu, teman-teman. Mumpung ini belum masa penuaian. Ini masih kita sedang dalam proses bertumbuh. Oke, kita kembali lihat di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadinya seharusnya manusia lama kita sudah diganti dengan dibaharui, dimulai dari mana? Pemikiran kita. Sehingga dari pemikiran kita, tindakan kita juga jadi berubah. Ya, yang tadinya mungkin perokok jadi sudah tidak perokok. Suami ataupun istri yang tadinya kasar sudah berubah menjadi orang yang lemah lembut, ya, dan banyak mengalah. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18, teman-teman ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, jadinya bagaimana kita menjadi serupa dengan Allah itu kalau bahasa Inggris kan by beholding. Jadinya kita harus terus melihat ataupun memperhatikan ataupun mempelajari Tuhan. Dengan begini kita pasti akan lebih cepat sama seperti Tuhan. Jadi kita bukan cuma baca firman Tuhan ya teman-teman. Kita tuh harus benar-benar mempelajari Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Kita mempelajari Tuhan dari firman. Itu ada di Yohanes 5 ayat 39. Ya, kamu Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Kitab suci itu memberikan kesaksian tentang Tuhan. Jadinya kita hanya ke gereja ataupun rajin datang ibadah online, tapi kita tidak menyelidiki kitab-kitab suci, maka tidak akan bisa jadi tidak akan ada perubahan dalam kata-kata atau apalagi tindakan kita. Apalagi kalau kita tidak menghidupkan apa yang sudah kita pelajari dari firman. Dan ini ada yang missing juga nih sebenarnya teman-teman. Apa yang missing? Yang missing di sini adalah the Spirit, the Holy Spirit, Roh Kudus. Kalau kita lihat ya di Lukas 11 ayat 13, di sini dibilang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini kita kurang berdoa, bukan kurang berdoa sih, kita kurang berdoa meminta Roh Kudus. Kadang-kadang doa kita cuma minta-minta keinginan kita aja soalnya. Itu dia permasalahannya. Ya. Di Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian di Roma 8 ayat 13 dikatakan juga, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oke. Kemudian di 2 Korintus 3 ayat 17, ini aku akan share sama teman-teman kalau teman-teman mau ya ayat-ayatnya. Sorry agak cepat karena udah ini juga waktunya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi firman Tuhan, apa yang kita pelajari? Firman penting, tapi kita juga harus berdoa dan berdoanya harus benar. Ya, kita harus meminta Roh Kudus dan Tuhan akan memberikan jika kita minta. Berarti kan apa? Kalau Tuhan bilang begitu, berarti kita harus minta kan? Jadi kalau kita cuma diam-diam aja kita nggak minta, yang kita minta lain-lain, ya nggak akan ada Roh Kudus berarti bekerja di dalam hati kita. Nah sekarang pertanyaannya apakah kita sudah minta Roh Kudus untuk mengubah kita?
Apa kita sudah minta Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk memberikan kita kuasa? Bisa aja loh kita di sini, kita nggak ada yang pembunuh nih di sini, tapi kita hanya pembohong aja, nggak pembunuh, pembohong aja. Itu tetap aja kita melanggar hukum, guys. Dia kadang-kadang bukan dosa-dosa besar yang kita lakukan, justru dosa-dosa yang kecil. Sama seperti kita lihat Adam dan Hawa, yang mereka lakukan hanya apa? Hanya makan buah, teman-teman. Bukannya mereka basmi satu taman Eden. No, mereka hanya makan buah. Samson, apa yang dia lakukan? Dia hanya membiarkan rambutnya dipotong. Apa persamaan mereka di sini? Persamaan dari mereka semua di sini adalah mereka tidak menurut. Mereka tidak menurut God's commandment. Apa yang udah Tuhan perintahkan, mereka nggak turut. Itulah yang dibilang tadi, iniquity. Ya. Jadinya jika kita masih berbuat jahat, kita masih melakukan iniquity, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Oke, jadinya mari kita betul-betul ya teman-teman menyelidiki firman Tuhan. Mari kita juga betul-betul berdoa yang benar. Dan kita terus minta Roh Kudus untuk masuk di dalam hati dan pikiran kita. Karena kita ini sudah benar-benar ya, kalau in case kalian nggak notice apa yang sedang terjadi selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini, kita ini sudah benar-benar hidup di masa akhir zaman. Masa penuaian, sudah dekat-dekat dengan masa penuaian. Di mana sebentar lagi buah-buah kita akan matang nih teman-teman. Ya, dan terlihat oleh seluruh dunia pada akhirnya, apakah kita ini lalang atau gandum. Tentunya merupakan doa dan pengharapan saya supaya kita semua di sini pada masa penuaian akan berbuah menjadi gandum. Sehingga kita semua bisa dipanggil sebagai anak-anak kerajaan Allah dan bertemu di kerajaan surga bersama dengan Bapa kita di surga. Thank you semuanya, selamat malam, Tuhan memberkati.